3 materi yang sudah saya sebagian dalam bentuk video, dan saya sudah sampaikan bahwa saudara saya minta untuk mempelajarinya dengan baik-baik. Nah, kalau tidak pelajari ya, kalau bisa jawab pertanyaan saya, nanti akan saya minta mencatatkan seluruh narasi di video yang tidak ditonton. Ya, itu sudah saya sampaikan dari awal. Itu hanya dorongan supaya saudara tidak supaya saudara serius untuk mengikuti mata kuliah ini. Baik saudara sekalian, kalau kita mau sukses, mau berhasil, ya kita harus memiliki bekal supaya menang dalam persaingan. Ya. Senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, terserah kalian maunya kayak gimana. Ya, kalau yang tidak punya bekal, maka siap-siap tersingkir dari persaingan. Ya, kalau mau menang, ya milikilah, bekali diri sekali kita dengan sebaik-baiknya untuk supaya bisa menang dalam persaingan. Ya, nah, saudara sekalian, ya, dalam video yang pertama, itu ada beberapa poin untuk bekal daya saing. Ya. Wali Yudi, apa Wali Yudi? Poin pertama dalam bekal daya saing. Wali Yudi. Assalamualaikum Wali Yudi. Wali Yudi. Nih, ini ada tapi tidak ada nih. Ini yang mantapnya nih ya. Oke. Ya Pak, Waalaikumsalam Pak. Nah, kamu bisa jelaskan apa bekal daya saing tentang pengetahuan di video pertama? Kamu lihat video saya enggak? Wali Yudi, waktunya nggak banyak Wali Yudin. Halo Wali Yudin. Oke. Ya. Oke, nanti Wali Yudin tolong saya kasih tugas ya untuk menuliskan semua narasi di video yang pertama ya, bekal daya saing. Ya, saya minta dikirim pakai Wapri paling lambat jam 9 malam ini ya untuk video bekal daya saing yang pertama. Oke, Wali Yudin. Ya. Yang kedua Arsha Ayudia. Arsha Ayudia. Assalamualaikum Arsha. Ya Pak, Waalaikumsalam. Nah, kamu bisa jelaskan apa itu keterampilan dalam bekal daya saing yang kedua? Seperti apa kira-kira? Keterampilan pakai bahasa sendiri nggak apa-apa? Berdasarkan bahasa saya di situ. Jadi saya bisa tahu kamu pelajari video saya atau tidak. Kamu baca video saya enggak, Arsha? Baca Pak. Terampil tuh maksudnya kayak kita belajar di keterampilan kita sendiri Pak untuk lupa. Nah, kalau penjelasan saya gimana tuh Arsha? Halo Arsha. Ya Pak. Nah, penjelasan apa gimana? Ada keterampilan tertentu yang harus kamu kuasai. Kamu senang atau tidak senang? Ya Pak, kemampuan yang langsung dapat digunakan seperti bahasa, keterampilan dalam berbahasa. Ya, komputer ya, seperti itu kira-kira. Nah, oke. Nah, jadi saya tahu kamu pelajari materi saya gitu loh, ya. Oke, kalau pengetahuan itu sendiri, ya, pengetahuan itu sendiri adalah sangat penting untuk memperluas bagaimana untuk memperluas wawasan ya. Nah, itu dia. Bayangkan kalau kita tidak punya pengetahuan, ya, kita akan nampak bodoh ya dan tersingkir dari pergaulan. Bagaimana kita bisa menang dalam persaingan ya kalau kita tidak punya pengetahuan, ya.
Nah, untuk bisa mengembangkan dengan unggul kita harus memiliki bekal untuk pengetahuan. Dan yang ketiga adalah silaturahim. Ya, silaturahim ini adalah jaringan, ya, kemampuan bangun jaringan, kemampuan komunikasi yang untuk membina persahabatan, ya, sangat dibutuhkan. Pengetahuan luas dan keterampilan hebat akan menjadi kurang berarti tanpa adanya jaringan yang luas dan kuat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ini namanya perlunya jaringan. Maka mulai dari sekarang kalian tuh milikilah jaringan yang kuat, ya. Nah, sekarang ini tidak sulit kok. Ada grup kita, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Kita bisa bangun jaringan yang luas, ya. Tanpa harus ketemu, tanpa harus tahu, ya. Penting orang itu berpotensi kita tahu. Nah, nanti dalam kuliah pertama kemarin ada network itulah silaturahim, ya. Oke. Dan yang keempat adalah pengalaman, ya. Ini juga sudah saya jelaskan di minggu pertama. Karena ini sangat penting karena pengalaman adalah proses belajar, ya, untuk mengubah sikap, cara berpikir dan bertindak menjadi jauh lebih baik. Ini pengalaman, ya. Nah, dari pengalaman itulah kita tahu bagaimana bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Bagaimana kalau kurang perlu banyak pengalaman sedang usia masih muda? Saya katakan kemarin minggu lalu bahwa carilah pengalaman orang lain, ya, baca biografi, banyaklah mendengar, ya. Nah, kita diberi satu mulut dua telinga tuh kenapa? Bukan untuk banyak bicara, tapi untuk banyak mendengar. Ini adalah pengalaman, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan diri. Nah, ini juga sangat penting untuk kepercayaan diri. Saya minta Daris. Assalamualaikum Daris. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Daris. Nah, Daris, kamu bisa jelaskan tentang kepercayaan diri? Kepercayaan diri untuk melangkah dan berkembang, Pak. Kamu ada lihat ada video saya? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Apa itu? Betapa Untuk pentingnya melangkah dan berkembang, Pak. Apa penjelasan saya di situ kira-kira? Untuk melangkah dan berkembang cepat, Pak. Cuman itu jaga. Enggak ada kalimat itu tempat saya, enggak ada. Ya. Terakhir itu. Ya. Pengetahuan luas, keterampilan hebat, jaringan luas, dan pengalaman yang banyak, ya. Tidak ada artinya kalau tidak punya percaya diri, ya. Ya, bagaimana kita bisa melangkah berkembang sangat cepat kalau kita tidak punya percaya diri, ya. Itu Daris, ya. Nah, tolong kalau mempelajari sesuatu itu tuntas, ya Daris, ya. Nah, ini untuk kalian sendiri, ya. Kita belajar ini, saya mengajarin untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian tidak paham, ya tidak ada gunanya, ya. Mungkin kalian bisa ganti mata kuliah lain aja gitu, kalau nggak mau memperhatikan materi saya gitu, ya. Nah, itu dia, ya. Tolong, ya, dan kalian tolong yang tuntas kalau mempelajari sesuatu. Jangan sekedar saja, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, minggu kedua, dalam video kedua, ini adalah, ya, dalam video kedua, ini saya kan bilang itu suruh catat, ya. Nah, dalam video kedua, saya minta tolong, mungkin saya minta tolong dijelaskan oleh Rara. Assalamualaikum Rara. Waalaikumsalam, Pak. Nah, video kedua jelaskan apa yang pertama, Rara? Kemampuan untuk apa poinnya? Kemampuan untuk memprediksi kondisi masa depan yang kemudian untuk mempersiapkan. Ya, nah itu futuristik namanya, ya. Ya, kemampuan untuk memprediksi kondisi masa depan, kebutuhan masa depan, ya. Ya. Nah, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Oh, ke depan diperlukan orang yang bisa desain grafis, bisa videografi, yang bisa IT, ya, yang bisa bahasa misalnya. Nah, itu dia, itu kemampuan untuk memprediksi itulah, ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri lebih baik supaya kita bisa menang dalam persaingan. Kebutuhan masa depan telah dapat
diperkirakan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sensitivitas terhadap berbagai perkembangan di masyarakat ya. Nah, itu dia. Nah, ini untuk futuristik. Nah, yang video kedua yang kedua adalah pembelajar ya. Saya kira ini juga saya sudah sampaikan dalam minggu lalu ya. 2 video bagaimana menjadi pembelajar sejati. Karena belajar adalah proses seumur hidup ya. Proses panjang hayat, semua kita adalah proses belajar. Dari belajar itulah kita bisa membuat dunia lebih baik, lebih mudah dan lebih nyaman. Ya, meski juga ada yang membuat dunia ini lebih sulit dan menakutkan. Seperti orang-orang yang belajar justru membuat senjata pemusnahan massal, membuat senjata nuklir, membuat senjata biologi, ya. Nah, itu dia, ya. Malah ada yang melakukan peraku rekayasa genetika untuk tujuan-tujuan yang negatif. Nah, ini yang buruknya di situ. Nah, yang ketiga dalam video kedua ini adalah kreativitas. Ya, sudah sampaikan juga bahwa orang nanti yang akan super eksis, super unggul itu adalah bukan orang yang hebat, kuat, pintar, kaya, bukan, tapi orang yang kreatif ya. Ini dia. Dulu ada merek-merek hebat ya, namanya BlackBerry, Nokia, IBM, Kodak, Fujifilm dan banyak lagi yang dulunya adalah para raksasa. Sekarang kemana mereka ini ya? Mungkin ada, tapi jauh lebih kecil, udah kalah dari yang lain. Ya, salah satu kekalahan mereka adalah mereka kurang kreatif, ya. Nah ini dia. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah bersedia berubah, ya, bersedia berubah, ya. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, ya, dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, ya. Nah, jadi artinya apa? Dunia ini berisi penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang akan pernah menduga kita mengalami corona ini hampir 2 tahun misalnya. Udah 1,5 tahun lebih sudah. Ya. Semuanya berubah. Ya. Ya. Dan dunia akan selalu berubah. Jadi kalau kita tidak ikut berubah, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Orang lain bergerak maju, kita diam saja ya. Nah, sudah jauh tertinggal kita. Ya. Nah, contoh air juga, air yang terus air yang tetap tidak bergerak tenang itu akan cepat keruhnya, ya, cepat berbaunya. Tapi kalau air yang terus bergerak, nah, ya, kemungkinan itu ada, tapi akan semakin kecil, ya. Kemudian untuk berubah berarti memiliki kemampuan melakukan adaptasi yang tinggi, ya, selain mampu mengadopsi berbagai perubahan untuk semakin memperkuat dirinya. Nah, bersedia berubah ini adalah salah satu bekal daya saing untuk menang dalam persaingan ya. Nah, terus yang kelima dalam video kedua ini adalah pantang menyerah. Saudara sekalian, bagaimana kita menjadi insan yang pantang menyerah? Nah, saya akan meminta tolong Saudara Nurul Paujiah. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Nurul, saya kasih ada contoh 2 buah negara yang pernah hancur lebur, tapi pantang menyerah sekarang menjadi negara yang juga sangat kuat sekarang hari ini. Negara tersebut adalah Jepang dan Jerman, Pak. Nah, ini berarti Nurul menyimak betul-betul, ya. Nah, ini buktinya. Baik, ya. 2 negara ini adalah negara yang kalah perang. Harga dirinya hancur. Negaranya secara fisik hancur. Jerman dibelah menjadi 2 negara, Jerman Barat, Jerman Timur. Jepang itu konstitusinya dibuatkan oleh Amerika. Tapi dalam tempo 20 tahun mereka membangun dirinya lagi. Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi jangan jadi orang yang gampang menyerah. Cengeng, sementara mengeluh dan hanya meratap nasib. Ya. Nah, itu dia. Nah, ngapain kita cengeng mengeluh? Karena itu tidak berubah apa-apa itu. Ya, aduh panas, aduh hujan. Yang ngeluh terus, salah semua itu. Tuhan pun salah ya. Nah, itu dia. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Nah, jadi orang yang pantang menyerah ya. Insan yang pantang menyerah dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, insya Allah akan berhasil menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang pantang menyerah itu bukan berarti semuanya ada, semuanya lengkap, enggak. Ya. Nah, mungkin dia juga penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Itu dia, ya. Oke. Baik, ini yang video ketiga. Video kedua. Nah, sekarang ini ada video yang keempat.
Video yang keempat. Sorry. Ini video yang ketiga ya, video yang ketiga. Nah, di video ketiga ini ya. Yang pertama oke. Alhamdulillah. Ya. Dalam video ketiga Muhammad Bayu. Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam, Pak. Nah, apa poin pertamanya Bayu? Serius, Pak. Serius. Nah, apa itu penjabarannya serius Bayu? Serius dalam arti tidak main-main dengan dengan sesuatu hal. Ada lagi? Dengan terus seperti menekuninya. Yalah Bayu ya. Jadi kamu harus tuntas juga mempelajarinya, jangan hanya melihat poinnya saja ya. Ya. Orang yang serius belum tentu mendapatkan hasil maksimal. Apalagi yang tidak serius. Yang serius belum tentu. Yang tidak serius makin jauh lah. Ya. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang serius. Kalau kita sekedarnya saja, maka hasilnya pun akan sekadarnya. Ya. Nah, kalau yang tidak serius, maka hasilnya tidak serius. Serius adalah bekal sangat penting untuk dapat unggul dalam kehidupan. Insan yang serius akan selalu berusaha keras untuk mengembangkan dirinya sehingga kemampuannya akan dapat maju dengan relatif lebih cepat. Ya. Nah. Baik, dalam video ketiga ini yang poin keduanya adalah rendah hati. Ya, jangan jadi insan yang sombong. Merasa diri sudah hebat, sudah pintar, sudah mantap. Ya. Maka saat itu dia akan berhenti berkembang. Ketika dia sudah melakukan itu, ya. Mungkin benar saat itu dia memang hebat. Ya. Tapi perubahan akan menunjukkan bahwa ternyata dia belum cukup hebat. Contoh BlackBerry itu kurang apa hebatnya dulu. Sampai Presiden Amerika Barack Obama itu pakai. Andalannya seperti itu. Ya, sekarang coba lihat. Ya. Nokia dulu adalah handphone terbesar, terhebat. Ya, powerful, sangat kuat. Ya, dulu ada dunia fotografi, ada ini Fujifilm dengan Kodak. Sekarang kemana mereka? Ya. Nah, ini dia. Jadi itu karena mereka sudah di zona nyaman, maka sekarang menjadi kurang berkembang. Ya, contoh lain dinosaurus. Ya, itu adalah makhluk terbesar di dunia. Sangat kuat, sangat besar. Ternyata sekarang satu pun dah tidak ada lagi muka bumi. Ya. Ya, tinggal fosil yang menjadi pelajaran buat kita bahwa besar, kuat belum tentu akan tetap unggul. Ya. Nah, tetaplah rendah hati, ya, rendah hati supaya kita terus bisa berkembang. Kalau orang sombong maka dia akan sudah berhenti di situ, tidak akan berubah karena dia sudah merasa dirinya hebat. Orang lain tidak sehebat dia. Yang ketiga adalah tekun. Ya. Nah, ketekunan akan mampu mengalahkan insan yang cerdas. Tapi tidak tekun. Tapi memang sulit mengalahkan orang yang cerdas, tekun juga, sabar juga, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, orang yang tekun biasanya juga punya kesabaran. Ya. Dan konsisten dalam melakukan sesuatu, dia tekun untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, ini dia. Kemudian tanpa ketekunan, seorang insan tidak akan dapat memberi hasil terbaik. Ya, termasuk dalam mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, ini tekun, ya. Dan yang keempat adalah semangat. Apalah jadinya seorang insan yang tidak punya semangat? Semangat adalah daya dorong yang sangat kuat bagi seorang insan untuk menjadi lebih baik. Bayangkan kalau kita tidak punya semangat, untuk apa kita hidup? Ya.
bukan berarti saya atau Pak Iman tidak pernah turun semangat. Pernah, sebagai manusia biasa pernah. Tapi kami tetap mencari hal-hal yang bisa menyemangati kami. Apa? Ya, kami berdua sudah punya istri, punya anak. Bagaimana supaya tambah semangat? Lihatlah istri dan anak kita. Nah, insya Allah semangat itu akan kembali, bahkan lebih besar lagi. Ya, nah, itu dia. Itu cara menumbuhkan semangat. Ya, nah, sehingga kita bisa mengatasi segala kondisi yang menghambat untuk meraih hari depan yang lebih baik. Ya, kalau tidak semangat ya sudahlah. Ya akan begitu terus. Ya, yang terakhir di sini adalah harapan. Ya, harapan adalah awal dari segala langkah yang dilakukan umat manusia. Bayangkan manusia yang sudah tidak punya harapan. Ya, betapa sedihnya. Ya. Kalau udah harapan tidak ada, semangat pasti tidak ada. Karena harapan itu adalah awal dari semangat. Ya, dengan harapan dengan adanya harapan dia akan lebih serius. Dan dengan harapan dia akan lebih punya daya juang yang lebih besar untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Itu namanya harapan, ya. Dalam harapan itu ada cita-cita, ada tujuan, ada target. Tapi tanpa harapan, seorang insan sebenarnya telah mati dalam hidupnya. Ya, hari-harinya akan lewat begitu saja tanpa ada perubahan apapun yang lebih baik. Ini harapan, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Sebenarnya ada video yang keempat, tapi belum saya masukkan ke situ. Ini ada lagi. Yang pertama, yang berikutnya adalah perilaku. Sebenarnya perilaku ini sudah saya sampaikan, behavior kemarin, ya. Sorry, attitude, ya. Nah, punyalah perilaku yang baik, ya, yang orang juga senang melihat kita, pakaiannya rapi, ya, tertib, bersih, gitu. Mungkin tidak mahal, tapi rapi, syar'i, ya. Jadi orang pun hormat dan sopan kepada kita, ya. Juga itu bekal daya saing luar biasa, karena kita tidak bicara apapun, orang udah menilai kita dari mana? Dari kebersihan kita, kerapihan kita, dari cara kita bergerak, dari cara kita memandang, ya, dari cara kita melakukan sesuatu, orang udah menilai kita, ya, itu dia. Juga kebiasaan, juga kita sudah jelaskan kemarin, itu masuk dalam poin behavior, ya. Nah, dalam behavior itu, ya, bangunlah kebiasaan yang punya daya saing apa? Nah, ada 2 poin, doa dan usaha. Bangunlah pagi-pagi, siap tahajud, sholat subuh, mengaji, minta pertolongan Allah. Nah, itu doa. Ada usaha. Nah, berjuanglah. Bagaimana orang mau bangun siang udah sholat enggak, mau usaha apa dia? Orang udah bertaburan ke muka bumi, dia masih di atas tempat tidur. Ya. Nah, itu kebiasaan yang buruk, agak susah seperti itu gitu loh, ya. Nah, ini dia. Ini poin-poin yang harus saya yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, saudara sekalian, sayang sekali bahwa masih banyak di antara saudara ternyata yang belum, ya, mempelajari materi saya belum yang dengan baik. Mana Waliyudin tadi? Assalamualaikum Waliyudin. Iya, Pak. Bilang Kak Waliyudin. Waalaikumsalam Waliyudin. Waalaikumsalam, Pak. Kamu kemana tadi saya tanya Waliyudin? Nggak bisa masuk, Pak. Kenapa? Kamu di mana nih sekarang? Di Pontianak, Pak. Kok di Pontianak nggak bisa masuk gimana? Ya, kamu udah tahu tugas kamu ya tadi Waliyudin ya? Iya, Pak. Ya, buat narasi dari video pertama ya. Oke. Ya, Iya, Pak. dan dari kalian juga sebagian besar belum subscribe dari video dari YouTube saya ya. Nah, saya minta itu segera dikerjakan setelah kuliah ini berakhir ya. Nah, ini dia. Tolong perhatikan semua video saya dan tolong dari video-video materi saya poin-poinnya dikembangkan lagi. Jangan hanya puas materi dari saya. Jangan hanya puas materi dari Pak Iman. Ya, dikembangkan lagi. Ya, video materi saya dengan Pak Iman tuh enggak cukup. Ya, enggak cukup. Nah, supaya kalian bisa lebih mengembangkan diri karena materi saya bisa tertinggal. Ya, mungkin sekarang bagus tapi nanti udah enggak bagus lagi. Ya. Nah,
Begitu juga mungkin materi Pak Iman juga materi yang lain, bukan hanya materi kami berdua ya, semuanya seperti itu gitu. Ya, nah mungkin ini bisa saya sampaikan seperti itu, dan saya minta 2 hal tadi. Nanti pada pertemuan offline yang pertama ya, saya akan melakukan kuis. Kuis itu semacam ujian, semacam ulangan. Ya, sebenarnya kalian tuh ngikutin enggak sih materi-materi saya? Ya, saya rangkum jadi pertanyaan, akan saya tanyakan pada kuis itu. Ya, baik saudara sekalian, jangan lupa untuk baca video materi kami dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua nanti saya minta saudara juga bisa ya subscribe untuk materi-materi saya dengan Pak Iman, dan saya minta juga saudara bisa mengembangkan diri dengan lebih baik ya. Baik, untuk itu saya kembalikan waktu kepada Pak Iman. Terima kasih untuk perhatian saudara ya. Jangan lupa pesan-pesan dari saya dan juga nanti pesan-pesan dari Pak Iman. Saya kembalikan waktu kepada Pak Iman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dan mahasiswa semuanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya tadi ada beberapa orang yang sepertinya baru bergabung, silakan join di classroom-nya. Dan teman-teman bagi yang belum absen, yang hadir pada hari ini yang belum absen, silakan bisa absen di classroom-nya. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa di pertemuan ketiga, dan insya Allah ada rencana di setelah mid semester itu ada pertemuan offline. Baik rekan-rekan sekalian, setelah ini jangan lupa untuk absen, ya, absen di classroom-nya, dan perhatikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi, beberapa hal yang disampaikan yang akan diingatkan oleh Pak Dian. Demikian rekan-rekan sekalian, kita perjumpaan kita hari ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.